Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bisa ngobrol lagi sama Aiman. Di kesempatan ini kita pengen ngobrol apa nih, Man? Apa ya, kita dia ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Santai aja gitu. Gimana ya? Oke. Pas kita ngobrol kemarin di kurang lebih sebulan lalu ya. Aku tuh penasaran banget dari cerita kamu. Kamu tuh bisa nggak usah direncanain biar nggak lupa gitu sama satu hal gitu. Soalnya banyak orang kan mesti direncanain kayak ditulisnya biar nggak lupa gitu. Ya sebenarnya gini sih, kan gue udah beberapa kali gitu ya, dari dulu juga suka buat kayak gitu. Jadi perencanaan kayak schedule buat hari ini ngapain atau pengen lakuin sesuatu. Cuman selang beberapa waktu gitu, udah beberapa kali rencana itu kayak nggak pernah 100% dikerjain gitu, hanya kayak sebagian. Jadinya gue simpulin kalau gue tuh kalau direncanain malah nggak bisa gitu. Jadi kadang harus kayak apa namanya, kadang bisa tiba-tiba atau ya bahkan random lah gitu. Jadi kalau di rencana itu agak kurang gitu. Eh, Kalau aku sendiri mungkin orangnya tuh kadang-kadang mesti direncanain gitu sih. Tapi juga walaupun gitu juga kadang suka malas-malas gitu. Kalau kamu sendiri gimana cara ngatasin sifat malas gitu? Biasanya kan orang suka gitu. Ya males kan banyak ya, kayak misalnya males melihat sesuatu, males gerak, males beribadah. Kalau gue sih ya lebih ke apa sih, gue tuh suka kadang berdua diem nih atau ngapain ya diem aja, kayak tiba-tiba bengong aja. Bengong tuh kayak enak banget tuh, bukan malas, jadi kayak bengong bukan malas ini. Gak mikir apa-apa gitu. Enggak, kadang bahkan kalau lagi dengerin lagu gitu sendiri di rumah, kadang dengerin lagu terus ya udah diem aja, kayak random aja tiba-tiba diem, karena kayak apa ya, sunyi gitu enak aja. Masa sunyi gitu kayak gak ada sesuatu yang gerak gitu. Kalau dengar lagu sih ya enak-enak aja sih gitu. Itu sih. Kalau lu gimana sih? Cara ngatasin malas tadi. Iya. Sampai sekarang aku juga gak tahu cara ngatasin susahnya gimana. Lebih sering kayak apa namanya tergantung mood aku sih pengen ngapain gitu. Walaupun sebenarnya kayak gitu nggak boleh. Dan kadang juga ini kalau malas tuh misalkan halnya tuh ya sesuatu yang bisa kita pertimbangin gitu, kayak misalkan eh, cuman pengen kita mau pergi ke, ya dia mau main-main lah gitu, mau pergi main, cuman kita tiba-tiba malas gitu kan, kayak tiba-tiba aja nggak mau main gitu. Nah kalau itu masih bisa lah, kayak udah malas-malasan aja. Kalau sebenarnya kayak gini, kayak gue tadi nih, gue pagi-pagi tadi tuh bangun dia dulu kan, nggak tahu ngapain, terus nganter bapak kan, terus pas sudah pulang lah ya lupa harus menazir kan sebelum jumatan gitu kan. Ya udah deh, akhirnya langsung aja dah pergi gitu, dan di jalan juga pelan-pelan aja gitu sambil dengerin lagu gitu. Kalau gimana tuh? Kalau lu biasanya malas tuh kalau ngapain? Males karena mungkin terlalu lama rebahan tadi ya gitu. Justru malah terlalu lama rebahan jadi malas ya? Iya. Salah satu terbesar faktor datangnya malas itu gara-gara lingkungan atau karena kitanya sendiri. Nah itu tuh kadang datang tiba-tiba, kadang juga ada apa namanya, yaitu penyebabnya. Kayak misalkan ya kita punya beberapa agenda gitu, misalkan ya contoh nih, orang sibuk nih contohnya ya, misalkan dia diajak temen si A, si B, masih C. Nah terus di hari yang sama gitu, dia akan jadi kan nggak bisa belah pecah tiga kan. Dia harus kayak salah satu dipilihnya. Dia pasti pertimbangin dulu kan, kayak gua mampet nih ada 3 rencana gitu kan. Misalkan yang A tuh main, yang kedua ya entah itu intinya bukan main lah, jadi kayak hal yang serius gitu. Yang tiga bisa jadi serius, bisa jadi main gitu. Nah kita males kan, mana nih kalau yang
pertama main-main doang, yang kedua serius banget, yang ketiga nggak tahu ngapain. Nah di situ kadang malah kayak bisa jadi kita nggak mau tiga-tiganya gitu, malah jadi dihindarin semua. Kadang ya kayak gitu, atau bahkan kayak gini, kalau gue ya, gue tuh kalau misalkan udah pengen makan sesuatu nih, terus gue makan, entah itu banyak atau sedikit, itu gue langsung males karena gue kalau habis makan tuh ngantuk. Jadi mau makan apa aja ngantuk gitu. Makanya kadang di sekolah juga kagak makan, antar aja di rumah gitu. Soalnya ngantuk kan bukan ngantuk yang gue ngantuk nih pengen tidur, tapi ngantuk tuh berat, mata tuh kayak pengen tutup begini, tutup aja. Jadi makan sekarang lagi ngurangin makan tadi ya? Makan sih ya udah lumayan dikurangin sih, cuman kayak emang setiap makan apa aja itu pasti ngantuk gitu kalau habis makan. Habis makan terus ngeliat orang banyak, wah itu langsung ngantuk. Pokoknya jadi salah satu yang bikin malas tuh ya ngantuk gitu. Iya. Dan ngantuk sendirinya kan ada penyebabnya gitu. Kalau lu sendiri gimana tuh? Ada nggak kayak penyebab malas itu? Males. Itu apa ya? Soalnya kalau di rumah sendiri kadang-kadang kalau lama-lama rebahan, jadi kayak males gitu mau ngapain, kayak seolah-olah capek ya, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Ya, iya kadang suka apa sih? Kayak nggak mau ngelakuin apa-apa gitu. Dia kayak main diem aja, tapi pas udah diem lama pengen gerak gitu. Pas pengen gerak lupa lagi pengen ngapain, jadi tidur lagi aja. Mungkin kita harus ini kali ya, perbanyak aktivitas kali ya. Mungkin ini guys. Lu sekarang lagi ngapain di Di rumah nganggur. Mungkin sesekali ngisi TPK itu. Oh, kalau masuk tuh berapa? Masuk hari apa? Masuk TPK tadi. Bukan masuk Ya, perkuliahan. Iya. September sih masih lama. Sudah bisa ngomong ya? Selama Sia juga ya. Tunggu. September itu berapa? 15. Sana. Coba jauh coba. Akhir bulan. Ya. Akhir bulan 3 bulan. 3 bulan. Bisa. Lama banget. Nggak tahu juga. Aku tuh kayak ngerasa kampus aku dari banding kampus-kampus lain itu kayaknya paling beda gitu. Soalnya kan ya. Iya. Kalau Azhar kayak punya ini sendiri sih. Sama kayak Islamik, tau gak? Islamik. Iya. Kan sekolah Islamik kan beda sendiri. Lu gimana nih, kayak lu kayak ada merasa kayak gue pengen kuliah gitu, kayak gentar atau takut atau gitu? Oh, deg-degan masuk ke kuliah. Ada sih sedikit di situ deg-degannya. Pas awal-awal nyoba tes di perkuliahan, sampai di sini ada rasa kayak deg-degan gitu. Soalnya kayak aku tuh mikirin pas lagi ospeknya gitu. Kan biasanya kita tuh denger masalah ospek itu kayak seniornya yang tentang dia senior bikin hukumannya terserah dia gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau gue sih mikirnya kalau kuliah gitu yang gue pikirin bukan tentang itunya, karena itu lebih itu bagian kuliah gitu. Kalau gue lebih ke kayak ya gue pasti ketemu orang baru lagi, harus adaptasi lagi gitu. Itunya. Dan gue saking overthinkingnya kadang suka malah sampai di titik kayak anjir gue bisa memprediksi gitu. Padahal sebenarnya nggak baik sih kayak gitu. Jadi kayak terlalu overthinking tuh nggak bagus. Jadi kayak lu bisa kayak apa sih? Kayak misalkan satu orang nih, lu kayak overthinking sama dia nih. Overthinking itu maksudnya bukan hal yang gimana-gimana. Maksudnya kayak gini. Wah, ntar kalau misalnya contoh nih kayak ya pengen nembak orang lah gitu, tembak pakai pistol ya, bukan tembak orang. Itu kayak lu prediksi kan, kayak nanti dia bakal tembak kemana nih, kanan, kiri, tengah gitu kan. Kita prediksi, semuanya kita predik. Jadi kayak kita pikirin semua. Pikirin kayak hal selanjutnya yang bakal dilakuin gitu. Nah itu kita, nanti kita ke sini, ntar kalau misalnya ke kanan, kan tangannya bisa belok sendiri gitu kan, tinggal tembak cepet. Jadi kayak gue sampai kayak gitu kalau misalkan ngeliat orang di jalannya itu, kayak misalkan ada orang di bawa motor, sennya ke kiri, tapi di tengah-tengah jalan tuh diem ya, itu gue langsung mikir nih orang kalau gue tabrak gimana nih, gitu kan, atau enggak gue tendang aja, atau gue salip, terus gue berhentiin di tengah-tengah. Pokoknya jadi kayak banyak kemungkinan yang gue pikirin itu. Gue overthinkingnya lebih ke situ, bukan kayak ntar dia rasanya gimana ini, oh enggak. Cuma kayak
apa yang gue lakuin selanjutnya gitu. Oke, Jadi oke. kayak terlalu banyak apa sih kayak step-step ke depan itu gue jadi malah jadi capek gitu. Mungkin gue capeknya dari situ. Jadi kalau misalnya kayak angkat barang jalan itu mungkin nggak terlalu capek gitu kayak seharian, mungkin ya pegel-pegel cuman nggak capek, jadi lebih ke capek pikiran gitu. Mungkin badan gue tuh apa merasa capek dari pikiran bukan dari fisik. Kalau lu gimana? Apa tadi? Ngomong. Apa namanya, jadi kayak lu tuh kalau capek tuh karena hal apa aja gitu? Capek. Lebih sering karena tadi sih pikiran. Karena kadang-kadang suka kayak mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin gitu kan. Kayak kata lu tadi, suka overthinking sendiri. Misalnya kayak orang ngelakuin satu hal yang sebenarnya biasa aja dia ngelakuinnya gitu, kayak nggak nyampe atau gimana, tapi kayak kadang-kadang suka kayak mikir berlebihan gitu loh. Kayak misalnya lagi di jalan atau kita lagi mikir sama orang, terus orangnya kayak nggak langsung boleh tuh. Mungkin karena ada banyak hal ya, tapi suka kayak mikir-mikir sendiri yang jadinya ribet sendiri. Itu. Ya tapi sebenarnya enak juga sih kayak mikir-mikir gitu, kayak Kayak sih tadi. ya kayak nambah pengetahuan sendiri aja. Jadi kayak wah kalau gua mikir kayak gini jadi gimana gitu kan. Kalau menurut lu gimana tuh cara ngatasin ya, rasa malas itu? Cara ngatasin males gimana tuh Mas Ajam? Wah, males. Biasanya sih ya apa ya? Pasti nggak mungkin dong di sehari itu nggak ada kerjaan. Pasti ada aja kerjaan yang misalkan nentuin jemur baju daripada cuma tiduran kan. Jadi intinya kita harus ngomong dulu untuk ya untuk dari rebahan tadi gitu. Aku juga kadang-kadang males. Sebelum ditutup aku pengen bilang kayak makasih buat Aiman sama Azam karena udah mau meluang waktunya di siang hari ini, hari Jumat, mau bareng-bareng bikin video di sini. Sebelum itu ada kata-kata Ya apapun itu ya berusaha aja gitu, mau malas atau enggak ya lakuin aja gitu sambil malas-malasan juga nggak apa-apa gitu sih. Karena bakal kayak nyesal ntar selanjutnya gitu kalau nggak dilakuin. Jadi kayak udahlah hilangin aja rasa malasnya daripada ada sesuatu yang hilang nantinya gitu. Sekian dari kami berdua, maksudnya bertiga dan Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.